Menggantungkan dengan sifat itu artinya menggantungkan diri dengan Allah. Jika ada Tuhan mengolahkan kudrat, kita ini coba apa? Nah, ini apabila kada dilatih siang dan malam, itulah akibatnya tak aku akui. Ilmu yang kada disadari ini nak bisa ngaku seorang nang alim. Nah itu mutahakikan ngarannya, mengakui seorang nang alim, mengakui seorang nang kawah, mengakui seorang nang berisi kehendak yang hebat. Aku nijar bila bakahendak ini pasti diberi-beri. Aku hendak rambutan, julung Tuhan rambutan. Aku bakahendak papuyo, julung Tuhan papuyo. Kan modelnya merasa tuh ampun seorang, padahal itu milik mutlak bagi Allah yang kita bergantung dengan itu. Tanpa itu kita ada kawal apa-apa. Iblah Allah karena la Allah kededa bahagian, kededa dapat bahagian sesuatu lil abdi bagi seorang hamba fi syai'in pada sedikit jua pun min awsafi maulahu dari sifat-sifat Tuhan itu. La habba, tidak ada bahagian. Arti tidak ada bahagian, kita tidak pernah berisi itu. Kita tidak pernah berisi itu. Itu mutlak milik Allah semata-mata. Sampai almarhum guru bilang kada boleh merasa mencium bau wujud seorang. Ya kan? Artinya la habba, tidak ada sama sekali pisyai'in pada sesuatu apa jua pun, sedikit jua pun tidak ada. Illa melainkan kita itu ta'alluquhu bihi, menggantungkan si hamba tadi bihi bisyai'in min awsafi maulah, dengan sesuatu dari sifat-sifat Tuhan itu tadi. Jadi kita ini do'if perlu kudrat, kita ini jahil perlu ilmu, kita ini tuli perlu mendengar, kita buta perlu melihat, kita bisu perlu mendengar. Nah, keperluan kita itu yang dinamakan ta'alluq kita dengan Allah. Adapun haknya kita ialah lemah, jahil, bahkan mati. Kita ini mati. Hidup itu kisah Tuhan, kisah yang nyata dan nampak jelas adalah kisah Tuhan. Jadi ulama-ulama dikumpul semuanya, maka timbullah jawaban-jawaban dari ilmu yang ada ini. Nah, itu kisah kealiman Allah. Itu aja. Di dalam cerita itu kededan menunjukkan kisah kealiman orang ini. Nang ada tuh hanya menyatakan kealiman Allah. Itu dulu kisahnya. Nah, orang-orang suci ngumpul semua membangun masjid, ya kan? Nang nampak dan nyata tuh kemurahan Allah. Itu nang tahakkuknya. Itu yang sebenar-benarnya. Nah, adapun kita sebenar-benar kita kedadapi si pemurah. Ya kan? Kedada. Jadi kisah kita pemurah itu kadada. Yang ada itu hanya kisah tentang Tuhan yang pemurah. Nah, justru karena kita kadada kisah pemurah, kita kadada bisi kisah kuasa, kita kada bisi ini kada bisi itu,
kisah kita ini memerlukan Allah. Jika kada Allah kita ini kedede kisah. Itu pun kisah bukan kisah kita, tapi kisah yang menunjuk kepada Allah Subhanahu. Nah itu penjelasan sederhana. La tahaqququhu, jangan diakui hak sifat-sifat tadi. Kudrat, iradatnya kudrat orang tuh gunung kalau diangkatnya, lawan beriji kalau ditunjuknya hancur gunung. Itu kudrat orang wali-wali. Iradatnya bang, orang bilangnya batal bodoh. Bila batal bodoh, apakah hendaknya jadi? Tidak malamnya. Bila batal bodoh, bilanya bodoh, sembahyang 2 rakaat sunat wudu, pang batal wudu ulang, sembahyang sunat wudu 2 rakaat, pang batal wudu ulang. Pokoknya berapa kali batal? Kalau kawas setahun mah melakukan apa aja kretek kabur. Kehendaknya itu kehendak siapa? Bukan kehendak si hamba. Bukan kehendak si hamba, kehendak yang tergantung dengan pemberian Allah. Tuhan kata memberi kada kadwa. Cuma sunnatullah berlaku, mencukup syarat Allah mengabullah. Tapi bukan Tuhan menyerah dengan syarat. Kalau panglah obatnya ada, dokternya ada, kemudian penyakitnya ada, makan obat digaduh dokter, Allah biasanya menyembuhkan. Biasanya bukan berarti Tuhan menyembuhkan tuh karena melihat terpaksa aja Tuhan menyembuhkan, kada. Tetap sifat 20 al-jaizu bihaqqihi ta'ala. Tuhan boleh menyembuhkan, boleh kada. Itu tetap etikat kita ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi Allah punya sunnah bahwa ada sebab, biasanya ada akibat. Akibat biasanya dari sebab. Dan syariat kada jauh keluar dari sebab akibat. Ada yang tahu sebabnya, ada yang kada tahu. Tapi kada keluar dari sebab dan akibat. Kenapa berwudu itu digunakan banyu mutlak? Memang banyu mutlak itu yang menghilangkan hadas-hadas yang ada di awak kita. Yang melihat itu wali-wali. Kalau dipakai banyu setrop itu kada kalah. Wudu misalnya terkantun pakai banyu setrop itu kada kalah. Banyu setrop itu kada ada isi kekuatan itu. Lagi banyu putih. Nah, banyu mutlak ini itu punya fungsi menghilangkan hadas berkantun. Hadas itu dalam fikih syai'un maujudun, sesuatu yang ada bertempel di awak kita. Yang bisa menghilangkan itu hadas berkantun hanya banyu mutlak. Dari karena itu wali-wali tahu ini banyu mustakmal apa kada. Apabila banyu itu keruh dengan kotoran dan nanah, maka katanya bubuhan wali banyu ini mustakmal, sudah digunakan kepada berwudu atau digunakan kepada mandi wajib. Sedangkan ahli fikih masih debat, mustakmal apa kada, mustakmal apa kada. Ada kata nang wudu nih atau kada. Orang wali kada perlu itu lagi, mereka melihat hasil bahwa ini banyu benar mustakmal aja. Lalu kadang-kadang ulama fikih bahwa lawan ulama tasawuf. Karena ulama fikih juga dengan derajatnya kada melihat. Jadinya perlu nak nilo banyunya di mana anaknya. Nang masuk ke jamban itu apa? Ada kada nang memakai wudu atau kada. Selama itu belum kelihatan jabuhannya banyu ini kada mustakmal, ujarnya. Dan haknya untuk memutuskan itu namanya ijtihad. Ada ulama tasawuf mustakmal di sini. Kenapa? Sidin melihat banyu perlu dipakai juga lagi. Bercampur darah kah? Bercampur nanah kah? Nah.
apabila banyu kededa, Allah udah bilang tatayammamu sa'idan thayyiban. Nomor 2, engkau menghilangkan hadas, tanah yang ditutup dijadikan lunak untuk digunakan bertayamum. Lain pada itu kededa fungsi. Kalau misalnya gula batu tadi tayamum makan, atau batu nisan tadi tayamum makan, kada kawa, karena memang itu yang menyebabkan hadas itu hilang. Seperti nasi timbul kenyang, wadah timbul kenyang. Semua ada peraturan-peraturan yang diatur oleh Allah. Nasi mengandung vitamin begini-begini, buah mengandung vitamin begini-begini, kalau ini yang dimakan masuk ke tubuh begini-begini. Itu semua biasanya Tuhan kabulkan. Tapi bukan berarti Tuhan paksain deh, Tuhan kada tetap aja isu. Itu etikat namanya. Kalau orang minum obat tidur dengan dosis yang wajar, tidurnya pun wajar. Tapi kalau orang sudah melampaui batas dosis, guringnya berminggu-minggu. Minum jamu supaya kuat, kelewatan dosis, kenang kada sing ampihan gajong. Iya kan? Itu memang sudah asbab bahwa begitu Allah memperlakukan hambanya. Bila ini datang biasanya ini, nah bilanya ini biasanya ini biasanya. Jelas. Nah, cuma jangan sampai kita beretikat Tuhan terpaksa. Tuhan terobindah tetap kita berkeyakinan pian Tuhan naik kami pinando. Nangaran pian tu kami pinando, pian tu tetap al jais. Selamat sudah. Wa li awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqan. Dan dengan sifat kehambaan kita harus mengakui. Nah itu kita ini kada diisi kuasa, ya kada orang. Nah orang Allah mengesahakan. Kita ini kada diisi ilmu kita, tapi jika kada orang kan orang yang dikesahakan. Nah cuma kita punya kada belatih ini lalu tak akui. Nang alim unda, nang kuasa unda. Nah itu penyakit di dalam hati. Bisi bungas kadada. Jaka kada orang. Nah mulakan bungas kada jadi. Nah berarti kan kisah orang. Kisah orang. Nah wa makna ta'alluqi bi awsafir rububiyyati bertafsir kita harus berta'alluq bergantung dengan sifat ketuhanan. An-nawaru ilaiha, pertama kita pandang sifat ketuhanan itu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam yang ada di awal kita. Wa mulahadhatuha, dan selalu mata hati kita ini memulahadhah, meitihi dengan fokus apa yang harus kita jaga memandang dan meitihi. Mulahadhatu kauniha itu lahu, memandang dan meitihi kauniha, keadaan sifat yang di awal kita rububiyah tadi, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, lahu, milik mutlak bagi. Itu arti ta'alluq. Jangan diakui, jangan diakui. Lalu fala yasihhu laka, kada sah sama sekali, kada boleh sama sekali laka bagi ikam antak sifat bahwa mengakui bersifat bisyai'in minha, dengan sebuting daripada sifat-sifat ketuhanan.
Ya orang tawaf 7 keliling di Baitullah, maksudnya memandang sifat rububiyah itu milik bagi Allah. 7 putaran maksudnya 7 buting sifat yang di awal kita, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kita putar, kita serahkan lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Tawaf 7 putaran agar kita sadar bahwa nilai ampun kita, dan di sini kita kadada kisah. Jadi kealiman mengaya apa aja, dasar kisah Tuhan. Ya, dasar kisah Tuhan. Wa makna tahaqquqi di awsafil ubudiyyati, ya kan? Arti mengakui dengan sifat kehambaan, an-nadharu ilaiha wa mulahadhatuha ay mulahadhatu kauniyatu lahu. Memandangnya seorang hamba dan memfokuskan pandangannya pada lain bahwa keadaan sifat kehambaan itu lahu miliknya nang sebujur, nang sebujur-bujur milik hamba itu apa gerak? Ada dan si kuasa hamba. Jadi antara gambar harimau atau lawan harimau bebujuran sama tiapa, sama tiap kalau ada kisah. Cuma waktu harimau bebujuran tadi mahaga buka kita, ya Allah, buka orang kada bertauhid dengan bertauhid sama, bahkan bisa jadi nang bertauhid terlaju pada nang bertauhid. Nah tinggal buka orang kada bertauhid memandang harimau ini kawan mati, dia lupa. Ada orang bertauhid di awal harimau ini ada sifat rububiyah, kisah Allah, ingat kekuatan lawan Allah, kalau pina Allah memati ingat, itu jadinya buka. Nah orang bertauhid buka tapi berpahala, orang kada bertauhid buka tapi bukanya sama, bahkan lancing nang bertauhid karena kekuatan lawan Tuhannya bono. Iya. Ya ada. Nah itu paham lah. Jangan mentang-mentang bertauhid begana. Mati-mati kada-kada. Munya mati takdir, mengkada mati takdir. Mati juai. Hakikat mungkin bujur, tapi syariat luput. Ya kan? Hakikat bujur, kita kan mendustakan jadinya lah. Nama mati Tuhan. Pokoknya bilanya Tuhan mati, bila kada-kada, unda badana, bilanya mati takdir, bilanya kada mati takdir. Bujur hakikat, tapi syariatnya robuka. Bukan kenapa? Karena disuruh, dan kita melihat nih Tuhan yang wani-wani, kisah Tuhan di sini. Bukan mun dasar mati jua syariat bujur, hakikat bujur. Amun panjang umur syariat bujur, hakikat bujur. Itu nang tak tasawuf. Kan jadi orang nang kada bersyariat, kada berhakikat itu berarti kada tasawuf. Jadi tahiyal yati maka bermula sifat-sifat ubudiyah allati yang adalah ia sifat ubudiyah yang bagi sepatut dan selayaknya an yattasifa bihal abdu bahwa bersifat dengan sifat ubudiyah tadi oleh orang yang ingin menjadi hambanya Allah Ta'ala. Kalau bujur hendak jadi hamba, seorang memandang aslinya seorang, nampaklah kurang. Nah, selesai. Bila memandang seorang nampak kurang, jangan memandang seorang kurang hilang. Nah, kayak caranya kurang hilang. Aturnya bila memandang seorang kelihatan kurang. Jadi modelnya seorang ini caramin nang tambus pandang.
Maka dari karena itu kita sudah belajaran dan memahami keadaan dan kenyataan bahwa betapa Rasulullah itu sangat hebat, bahwa beliaulah yang mengisahkan tentang Tuhan, dan hak mutlak yang mengisahkan tentang Tuhan hanya Rasulullah. Dengar ya Rasulullah berkisah, asyik jadinya. Ya, semua yang ada ini yang berkisah, yang bercerita tentang Tuhan hanya Rasulullah. Maka Rasulullah sudah meninggal jar nyawa. Maka Rasulullah dikatak di Madinah jar nyawa. Jujur ya, dikatak di situ jasad. Mbak Rasulullah itu masih hidup loh, ini hidup di mana sih Den? Takut masih Den. Rasulullah itu ada di mana-mana lah, ada di mana-mana. Di atas adalah, ada, di bawah ada, di kanan ada, di kiri ada. Wadusan alim Rasulullah itu Isra Mi'raj. Waktu berkumpul di Masjidil Aqsa, Palestina, semua para nabi ngumpul, termasuk Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa. Jibril setelah selesai segalanya memohon kepada Rasulullah untuk menjadi imam, pertanda bahwa beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Selesai sholat, masih Rasulullah naik ribuan para nabi di bawah. Di langit pertama ketemu lagi sama Nabi Adam, padahal Nabi Adamnya hanya di bawah. Di langit pertama ada dua Nabi Adam, Nabi Adam juga ada di mana-mana. Malakal maut ada di mana-mana, munya adanya tuh ada di mana-mana. Talambat mati, talambat. Ini mati. Orang Halabio, orang Tanjung, orang Jakarta, orang Surabaya. Jam-jam itu juga nang tukang cabutnya sih kong. Berarti kan ada di mana-mana. Nah, Israel Mungkar Nakir kan sama, nang bakubur di Banjar, bakubur di Matapura, bakubur di Hulu Sungai, bakubur di Jakarta, pasti keimbang. Pertanyaan, jam-jam itu juga ada di tiap kubur Mungkar Nakir. Kayak apa itu jam? Takut itu beriman kan orang Tuhan tentang kekuasaannya. Nah, Jepang menjawab seisyarat aja. Diulahkan Jepang TV, lalu Tison ada di mana-mana. Di rumah si A ada Tison, di rumah sini ada Tison, di sini ada Tison, di mana-mana ada Tison. Maka Tisonnya seikok, tapi ada di mana-mana. Jepang aja kau menjawab, apalagi nama olah Jepang. Madain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada kitab Isbatun Nabi fi kulli makan wa zaman, bahwa Rasulullah itu ada di setiap tempat dan di setiap masa. Setiap masa, setiap tempat, dan di setiap derajat alam dunia, alam barzah, alam akhirat, alam yang lain, semua ada Rasulullah. Bahwa orang wali-wali gini kam hanya remajar, kayaknya ada di Halembu. Waktu mengajar, sidin kau mengolong orang, mana yuk sidin? Al-Jufri diantaranya, kalau membelah awak 7, Mbah Saleh kira contoh. Tuh, nang di surah buaya nih. Nah, Surabaya itu kan surah tuh, yole. Buaya tuh buaya ya. Kalahi sihiulun buaya, lalu dingarani surah buaya. Mbah Saleh 9 apa? Sekadar medai kalau tukang patak berdusta. Asli loh Mbah Saleh. Kadang nang Saleh aja ngaram ke 9 ikong. Khadamnya siapa? Sunan Ampel. Khadamnya nang kayu itu Sunan Ampelnya kayak apa?
hadamnya kayak itu sudah disipangkatkan kehebatan hadamnya jangan nang tukang beras di Masjid Sunan Ampel itu hadamnya ngaran sidin Mbah Saleh kada Kiai Haji Masaleh kada biasa aja orangnya apa keramat mati dan hidupnya apalagi Sunan Ampel yang pernah juga terjadi tuh agum orang dengan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi sampai gelar An-Nawawi As-Sani Nawawi yang kedua itu karena Imam Nawawi radhiyallahu an artinya ini Nawawi yang kedua alimnya besar apa diundang oleh orang Mesir sidin bawa murid sidin gonol awaknya orang Arab sidin orang kurus halus anggap orang jauh sampai ke sana dikira orang gonol awaknya si Nawawi sama orang dihormati orang apa bertaan dan orang bertakun tentang hukum lawan nang gonol awaknya takun menjawab apa jabatan ketika itu di majelis ulama besar Mesir ada yang kenal aslinya Imam Syekh Nawawi katanya ulama ini yang Syekh Nawawi yang di sampingnya gitu ya makin kagum orang itu siapa yang gonol awak itu muridnya aja kalau menjawab masalah orang Mesir gurunya diam ajanya ngesidin baju Betawi pakai tapi pakai baju koko sorban kopiah udah selesai nang murid kan murid orang Arab gamis sorban wajah kira orang ini orangnya tahunan bisa balahna murid-murid hebat orang lalu karena waktu itu memeriksa karangan tafsir Marah Labid itu yang nahu i'rab dan sarafnya nyambung Quran dan tafsirnya kagum nih orang Mesir ini orang siapa hebat karangannya kita panggil kita undang datang sang dua murid jadi kita nih lawan Tuhan itu aturannya jangan tadi menguang kekuasaan Tuhan itu melebihi dari segala macam kekuasaan nah jadi kita sebutin kita nih kisahnya kada kisah itu kita nih kada kisah guru ya betakun guru mun kadada kisah apa gunanya baca manakib kan manakib itu kan mengesahkan makhluk bahkan manakib dari wali manakib dari nabi manakib dari rasul ya Allah bahkan tanpa manakib kita kada kenal siapa-siapa artinya sejarah itu perlu dibuka supaya masyarakat di kemudian hari tahu sejarah ya sejarah ini pelajaran nyata bukan karangan di atas buku tapi kisah nyata data pelen apa ya kisah nyata yang diperankan oleh orang lain ya lebih mantap masuknya ilmu secara logika sejarah mencatat bahwasanya bambu runcing melawan meriam Belanda jaka meriam Belina meriamnya meriam Belanda tapi menang tertulis di atas teks kemerdekaan yang disetujui oleh Soekarno-Hatta bahwa dengan rahmat Allah artinya pengakuan mereka dengan rahmat Allah bahwa kemerdekaan Indonesia ini dengan rahmat Allah logika banget bambu runcing ujungnya dahanu luncupan runcing dahanu pedang lading nih itu betul bergambar apa bendera merah putih nengaran bendera itu kan merah putih kalau nang macam-macam warna tuh umbu-umbu ngarannya kalau nang jalan-jalan 17 Agustus nih merah putih itu kan bendera itu umbu-umbu apalagi abang hijau kuning artinya apa?
Allah yang menolongi. Rasulullah bang perang bahari itu juga. Bahari 200 melawan 2000 menang 200. Ada yang menolongnya kan siapa? Mereka yang menolongi Tuhan. Jadi takut bagi seorang hamba bersifat dengan sifat hakikatan. Sebujur-bujurnya hamba kadada kesah. Arti kadada kesah, di awak si hamba ini segala bentuk kejadian itu tidak menunjuk ke dirinya, tapi menunjuk kepada ke orang lain. Itu arti kadada kesah. Nah, kenapa manakib dibacakan? Dengan adanya manakib kita tahu kisah Tuhan. Cekak ada manakib ini, datang di mana kita tahu kisah Allah. Allah itu pemurah. Menanya tahu. Udah sudah dapat ya bongong. Pasti manakib ada orang wali yang kepemurahannya begini. Ya kan? Bibullah terus al-akbar yang memakan orang setiap hari. Para perampok, pelacur, semua yang nakal-nakal kumpul di malam hari, begadang beliau semalaman. Batu penderan non bubuhan mana nakal-nakalnya itu. Isukan, nang mana berdini julung isidin duit, nang mana anum suruh sidin begadang di rumah, guringan nyawa seharian nenek, nes main juara sarja. Nang mana berdini atar duit pada bini nyawa, lang anak nyawa, batu guring lagi nyawa. Pelacur ampih melacur, merampok ampih merampok, sidin pulang orangnya suara bagus, muha bungas, wali. Lalu rame bapak penderan beturun ke anak siden bebu bakar ada nih banget lagi lewat muka rumah sidin aja wajib makan. Bukan kita rancak saku nengelewat itu maaf bilang lapar lewat segar makan bang. Maka diancam sidin siapa kada mau makan mati. Bungulan kita ya Allah hakum kanyang pada mati. Terlahir manakib para wali. Usahnya undangan semenyan jemaah haul siapa? Datu Amin di Kubah, Datu Amin. Insyaallah enak maulid. Manakib tahlil seadanya jar guru Misbahul Munir. Serahkan lon bubuhan masta. Ayo ha. Aku ini tapi repot jauh manakib sesadang aja atau sarapian aja jar pokoknya 50 menit ke 10 menit ke asal ada jauh insyaallah. Nah, cara mulai jam 8 jar sampai tuntong jauh sampai berapa itu sarapian aja bujur dua. Nah, di antara kelebihan sidin itulah menganukan Belanda nih sangat lawan sidin karena sidin terhualon Belanda terhualon sidin. Cobinya oleh Belanda dikacaknya masuk sudah ke rumah Datu Amin. Kalau ada dapat hari pada di blok pas ada rumah Datu Amin sidin nyata ada di rumah bloknya dikelilinginya masuk ke dalam rumah ada orang dapat sidin bersembunyi di pasak paku. Jadi bakas paku nih lah ada luang lah di situ sidin mengetek nah jangan itu berokok nah di situ sidin mengetek bingung Belanda mencari ini nang bubuhan 5, 10, 15, 20 nomor sesembunyian nih cocoknya mengaji Datu Amin nih lagi mat mencari itu mau dapat di pasak paku nah bersembunyi. Abut Belanda adalah nampak di situ kekuasaan Tuhan dengan terjadi nyata di diri Datu Amin, Datu Muhammad Amin. Datu kelampayan pulang manakibnya nampak manar kekuasaan Tuhan. Masuk adan harus memperlihatkan karamat. Bila kada memperlihatkan karamat tidak diizinkan masuk kota Aden Hadramaut. Karena zaman itu Aden masih bersih. Tidak boleh menjajah kota Aden kecuali wali. Tidak boleh menjajah kota Aden kecuali memperlihatkan karamat. Datu kelampayan hendak ngambil berkat. Beliau ingin masuk ke situ ditahan oleh penjaga sampaikan karamat. Masuk ke tangan ke belakang aja keluar ke sturi titikan batahnya bertanya motek sturi itu di mana mata pura obatnya tangan sidin ke belakang sampai ke mata pura. Ayo logika mana yang kau merumuskan gilaan sebenarnya ini pakai akal kamu gilaan
taknya ya kabar nah Sidin karamat titikan gatah kesturi. Kedua Sidin kata riwayat nadah tangan beliau ke atas ya sama di labang walat Abdullah dakhal adan langit turunkan air susu hujan. Anaknya Abdullah ingin masuk adan. Hujan dari hujan susu pun hujan banyak berapa kalau ikan anak bias karena Subima langit turunkan air hujan. Hujan karena itu kata keramat biasa. Ini hujan susu maksudnya hujan banyu susu. Baiklah kalau ikan menurut ikan dalam pakaian gimana? Sama turunkan susu. Kalau sama susu hubungan kita juga aman. Orang menjaga lagi. Halo, jadi nak majelis sebentar batis dulu nah. Susu macam-macam. Ada nang gadar kayak ini kalau gadar ada nang kayak macam-macamnya ada kayak lampu bola nang halaman masjid kok. Macam. Halo, ya harus keluar. Nabi Musa jangan akan ngebangkit Nabi Musa mana tahu kita nampak kekuasaan Tuhan laut dibelah saja. Laut mun sungai dibelah tuh gampang bebuhan apa nang bebuhan begawi itu apa ini bebuhan kontrak. Nah bahalaknya semennya sebulan gampang belah sungai. Itu nih kadang baca presiden lawan tongkat balah laut begalan presiden di laut di pinggirnya banyak laut kada ada kaca kada ada dinding kada ada apa banyak kada mantap wah sampai ke ujung Firaun di tengah presiden pulang bersatu pulang Firaun pun jalan presiden Firaun nih Tuhan pada seorang ada bisa berkunyung. Tapi Tuhan punya kuasa, ujar Tuhan, aku mati Fir'aun di laut dan aku kuatkan awaknya sampai sekarang tanpa pakai ini pakai itu. Tanda bahwa cerita Nabi Musa dan Fir'aun benar adanya. Sampai di nang kisah Nabi Musa membelah laut ini ada nama amalakan nak macah bujang. Jadi tempat ke lombok laut yang menyapa petang di mana balah yang kita serbalah berdahulu tahu bujurkan apa yang ini tersuah juga taruh jawab wa ma wajada bihi dan apapun sifat yang didapat oleh si hamba bihi di dalam dirinya min awsafir rububiyah dari sifat-sifat ketuhanan sugih ayat itu semua bahwa hariyatun indahu itu dia telanjang bulat tidak berisi apa-apa maksudnya walaysa huwa lahu hakikatan dan bukanlah itu milik si hamba secara hakikat. Jadi nang sugih siapa? Allah. Amalan orang sugih pernah jadi wali terus pandang nang sugih Allah. Pemurah bila hilang yang menurunung kurang kehilangan apa seorang yang sakit hati. Ya Allah, ikam menebujur memadahkan sugih itulah sugih itu Allah berikan. Pastikan dari bagi duit sesuai kehendak Tuhan. Dan yang kedua bila kehilangan ramai karena kada kita ada kehilangan. Siapa yang hilang? Kehilangan belum pernah hakikat Tuhan. Tuhan bisa lupa kehilangan. Orang di pal 7 itu maka bakaran perumahan kita lah sedih. Perumahan seorang ada.
فإذا لاحظ كون الغنى والقدرة والعزة والقوة ليست إلا للمولى ولاحظ أن الذي يتصف بها العبد حقيقة هو أضدادها وهي الفقر والعجز والذل والضعف أمده الله تعالى بأوصافه. Fa'idha lahara apabila memandang oleh si hamba kaunal dunia wal qudrati wal izzati wal quwwati, keadaan sugih yang ada di dirinya, kuasa yang ada di dirinya, kemuliaan dan kebesaran yang ada di dirinya, kekuatan yang ada di dirinya, laisat illa maula, tiada ada melainkan itu hanya milik Allah. Wala hawa, dan ini memandang annalladzi yattasifu bihi al-'abdu, bahwa yang bersifat hamba itu dengan sesuatu hakikatan secara hakikat huwa abdaduha, yaitu lawanan dari sifat Tuhan tadi. Sugih lawannya wahiyal faqru, fakir itu kita, wal ajzu lacuk, timbul kajung. Melihat pun orang munya kita nih la haula wala quwata nang itu liltuk sabda tajwid sudah liltuk lawas dan rasulin timbul bangun kayak kita ada orang kisah bahari belolocok namun isinya makrifat. Perempuan sedang cuci pakaian di pinggir kali sungai, cuci pakaian, kemudian ada apa? Orang laki-laki mandi, berenang, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Dia berenang bukan membalikkan belakangnya, tapi membalikkan mukanya. Itu senjata mana? Ini semua wanita-wanita yang di pinggir kali ngomong, wow. Yang lewat ini, yang mandi ini orang Arab. Jadi katanya orang Arab bukan wow, tapi alif. Bukan wow, tapi alif. Alif ini alif Allah ya, alif Ahmad, alif. Sederhana ceritanya, tapi di dalamnya ada ma'rifat. Walau contoh nang kada paham boleh, itu benar tadi gurunya aja. Sudah bubuhan waktu aja mengajak. Oh, begini aman. Melihat kesuah melihat senjata nang kali itu benarnya. Wow, jadi ini perasaan jadi Arab bukan wow tapi alif. Iya kan? Alif apa jalan? Alif dari alif. Jadi bila lelakian hendak marifat, alif, 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 Nah, barang siapa memandang bahwa inya secara kenyataan dan hakikat berisi fakir, lacok, wabul, hina, wabahu, lemah. Bila inya mendudukkan dirinya di kehambaan secara bujur, bersifat fakir, bersifat ajas, bersifat hina, bersifat lemah, amaddahu Allah ta'ala bi awsafih, Allah akan tolongi si hamba itu dengan Tuhan tutupiakan aslinya si hamba, dipakai Tuhan dengan sifat ketuhanan.
terlihatlah si hamba tadi kawaba apa-apa, terlihatlah si hamba tadi suci, terlihatlah si hamba tadi mulia, padahal itu pakaiannya Allah yang dipakaikan Tuhan kepada si hamba. Adapun hamba kalau diangkat Tuhan itu pakaian umat asli kan kelihatan. Jadi laula sitrullah, seandainya ada Tuhan menutupi aib si hamba, hamba itu akan kelihatan aibnya. Tuhan tutupi dengan sifat-sifatnya, maka sifat-sifat si hamba yang hina, yang lemah, yang fakir ditutupi Tuhan. Begini nang nampak tuh ampun Tuhan, bukan ampun kita. Tuhan tutupi sifat kekurangan si hamba dengan sifat kesempurnaan Allah, maka yang nampak secara nyata setiap saat dan waktu adalah sifatnya Allah. Lalu ada karangan bilang hamba ini sifat Allah. Artinya hamba ini sifat Allah, hamba ini mengesahkan sifat Allah. Sifat Allah yang mana? 20 wujud tidak mengatakan ada sifat rububiyah. Sifat yang diulah Tuhan tapi masih mutlak milik Tuhan. Lalu zikirnya la qadira illallah, la alima illallah, la hayya illallah, la sami'a illallah, la basira illallah, la mutakallima illallah, kullu Allah. Supaya paham lah, jadi menerangkan begini supaya jangan salah paham. Ini bila salah paham bungung. Nah, maka si hamba tadi terlihat orang sugih. Oh, banyak isi tanah, isi duit, isi mobil. Ada hal billah sugihnya tuh Allah yang menyugihakan. فيقول وليا بالله قادرا بالله. Awak apa-apa pendengaran kumpulan jadi isin mangkat. Ayo, padahal billah bukan dengan dirinya tapi dengan Allah. Lalu dari karena itu iqra bismi rabbik, qul bismi rabbik, isra bismi rabbik, imshi bismi rabbik. Semua bismillah. Ya ada Tuhan, ada kisah. Berarti nang ada nih kisah siapa? Seorang. Aliman billah, azizan billah, qawiyan billah. Dari karena itu orang mengaji taguh itu sesat karena inya nang merasa taguh. Kalau sesat saya, menggaya-gaya. Dasar bujur, ada simbokan cuma begaris, masih bangun lagi gaya tembantah. Orang yang bujur taguh tuh, kada gaya tangan, kada lo caranya kayak apa? Jangan digitu kakang. Iyalah. Kama sayati fi qawlihi ta'ala fi qawlihi musannif, sebagaimana kaidah penjelasan musannif terkhusus membahas ini. Jadi siapa anak sugih duduk di kehambaan, duduk di sifat fakir Tuhan beri sugih, tapi sugih siapa? Jadi jangan minta sahaja aku duduk di fakir segan aku sugih. Menurut hidup ini kan hendak melihat Tuhan, bukan melihat kita, bukan pula melihat orang. Kita dilarang menggaduhi orang, kita ingin cerita Tuhan di alam semesta ini nampak. Maka untuk melihat kisah Tuhan masuk di bioskop kehambaan, maka film pun akan diputar, siaran yang indah, bagus, menarik hati pun akan disiarkan. Duduk, senyum, bahagia, tenang, damai, dan insya Allah selama duduk di kehambaan sesuai dengan kehambaannya. Nang duduk di fakir dilihatkan sugihnya, nang duduk di hina dilihatkan mulianya. Jadi orang yang mulia itu orang lain seorang lain orang. Tahaqaq bi awsafika yumidaka bi awsafik. Bujur-bujur kita tuh duduk
di sifat kita menghina, Tuhan akan tolongi dengan sifatnya didatangkan Tuhan sebagai penutup kekurangan kita. Kalau Allah menutupi akan aib kita, wajar Allah memerintah, hai hambaku, tutupi akan aib orang lain. Aku di Tuhan sudah menutupi aib semua orang. Aku perintah semua orang agar jangan membuka aib. Di sana tempat lahir beta, di taksi kuning. Kenapa juga binian ini berok? Lalu kelihatan salawat, hendak menegur, ketahuan kawanan higa dan biniannya supan penyanyinya. Di sana tempat lahir beta, kenapa salawarannya kelihatan? Biniannya juga merasa nyaman, merasa tenang, ditegur dengan halus seperti itu. Bilang hitam, hitam. Lorana Hatamul Asam jadi diangkat ketika beliau menjadi wali. Artinya hijab terbuka ketika ada perempuan yang membeli jualan sidin bakantut. Itu aja sejarahnya. Jadi sidin terbuka hijab, bebinian itu bakantut. Oh, makan tuh ya Pak. Nyaring dulunya berpenderan lawan sidin berapa balang jagung. Sidin ketika beginian tadi berkembar dan kebetulan makan tuh ujar sidin, pilingnya sidin telah. Akhlak memang ada tujuh membuka aib orang. Pintar diberi Tuhan apa teknik sidin? Di sidin. Kenapa dia begini? Anda mendengar, mendengar apa nanti sidin? Pikiran begini itu suara ini nyaring, kantut pertama. Sedangkan suara orangnya apa? Kada mendengar, asal lagi apa? Kantut. Berarti jur begini tadi si ini kada mendengar kantut kok. Lalu hilang supannya. Lalu kada supan lawan sidin. Padahal sidin sengaja menutupi kesupanan begini. Diangkat dibukakan hijab beliau. Nah, padahal si sidin ini bungol, bujur kada berbunyi bau. Orang cuma simpan, apalagi masuk ke toko. Tokonya masuk ke toko pulang, berantut dagung-dagung. Syukur Allah, bakal orang di belakang menuduh siapa yang makan kok. Jangan kawan, mana makan kok jauh. Bau nipis, binaput. Penuh dengan bau kamu kan. Sikung nyawa sikung jadi supir kayak ini sudah nah. Daripada bakal kayak ini siapa bakal tuh gratis angkat tangan bongolnya bongol siapa bakal berat angkat tangan. Nah ini supir tuh orangnya tuh orangnya mau supir ada supirnya. Nah, kemudian terjelas lagi oleh pengarang kita. Mana'aka an tadda'i ma laysa laka ay haruma 'alaika an tadda'i syai'an laysa laka mimma u'tiya lil makhluqin min al amwal wa sammahu ta'ala ikhwanan wa ghumman. Melarang akan engkau oleh Allah antadda'i bahwa engkau mengakui akan sesuatu laisa laka yang bukan milik engkau. Haruma alaika, haram hukumnya atas engkau. Antadda'i bahwa mengakui engkau syai'an satu benda laisa laka yang bukan milik engkau. Ada kendaraan kita akui milik kita, aduh haram. Mimma u'tiya lil makhluqin, dari apapun yang diberikan kepada makhluk, misalnya minal amwal, harta orang kita kada boleh mengakui. Wa sallahu ta'ala udwanan wa zulman, dan Tuhan namai kejahatan itu mengakui ampun orang. Misalnya aku mengakui ampun ikam sepeda ikam kendaraan ikam, itu bagian itu wulunan wa udwan, itu kezaliman yang luar biasa, udwanan melampaui batas. Kurang diakui pun pian dipelun akui misalnya kada boleh. Nah, kita kada boleh dan dilarang mengakui ampun orang sebagai ampun kita. Sekarang
فيبيح لك سبحانه أن تدعي وصفه وهو رب العالمين. Apa boleh bagi engkau, akan membolehkan Allah bagi engkau subhanahu, maha suci Allah, an tadda'i wasfah, mengaku-ngaku sifat Tuhan milik kita, padahal Tuhan wa huwa rabbul. Kita nih lawan kepadaan kita aja kada boleh mengakui ampun orang ampun kita, apalagi ampun Tuhan. Kita akui ampun kita, tampiling Tuhan. أفيبيحك سبحانه أن تدعي وصفه وهو رب العالمين فيكون الدعاء كذلك. Maka adalah pengakuan engkau akan yang demikian itu sifat Tuhan ampun kita, yaitu sifat-sifat yang diulah Tuhan di awal kita, kita akui ampun kita. Min a'zami wa asyadil adwan, itu paling besar kezaliman di muka bumi yang kita lakukan. Maling aja dosa gona sudah, mengakui ampun orang aja dosa gona, ampun Tuhan paling besar kezaliman. فإذا ادعيت أنك ولي أو قادر أو عزيز أو قوي أو عالم, bila ikan mengaku-ngaku bahwa ikanlah orang yang sujud, atau orang yang kuasa, atau orang yang mulia, atau orang yang kuat, atau orang yang alim, kama yaqa'una dunya, sebagaimana yang terjadi bagi sebagian manusia Allah, kana dzalika min kaba'iril ma'asil qalbi, maka adalah yang demikian itu iddia pengakuan tadi, min kaba'iril ma'asil qalbi, adalah dosa besar yang kita lakukan sebab pengakuan itu tadi. wal musyarakatil mardud, dan kita mensekutuai yang dimiliki itu kita akui milik kita, padahal itu lirabbi, milik bagi Allah. Allah mengakui, kita mengakui, itu syarikat karena. ومن أبحث الفواحش عند العارفين وجود شيء من الشركة في قلب العبد بادعاء شيء من أوصاف الربوبية نفسه اعتقادا أو قولا. Putusan wali-wali. ومن أبحث الفواحش عند العارفين وجود خبر آخر من أبحث خبر مقدم وجود مبتدا مؤخر. Sebagian dari kejahatan yang paling jahat di sisi para wali adanya syirik di dalam hati dengan sebab iddi'a syai'in min awsafir rububiyah, karena mengakui sesuatu ampun Tuhan, kita akui ampun kita. Linafsi saddan dirinya, diakuinya nyanang suci, nyanang ini. I'tiqadan au qaula, baik di dalam hati atau diucapkannya. Jam 9 sudah. Minta ampun, minta ridha. Mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Jadi undangan semua yang ada, sok jam 8 pagi di Kubah, Datu Amin. Dan mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Amin ya rabbal alamin.